Selepas sahaja Tesla tidak mahu menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia, dua lagi brand raksasa di luar daripada Indonesia datang ke Indonesia untuk membangunkan fabrik mobil listrik di Indonesia. Ini menyebabkan pengurus besar Tesla menyesal, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Ada subscriber kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini ataupun yang sudah memberi sokongan kepada channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki dan juga dihindarkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di Info Awibisana. Kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik kepada channel Info Awibisana ini, please guys, support channel ini, subscribe channel ini guys. Sebab channel ini banyak memberi info-info yang mantap, gratis. Seperti biasa, kalau kita zoom sedikit kepada judul yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan selepas Tesla mengundurkan diri ataupun tidak mau menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia, ada dua lagi brand listrik yang boleh dilevelkan sebagai brand gergasi di dunia datang ke Indonesia ingin membangunkan fabrik listrik ataupun mobil listrik di Indonesia. Dan selepas daripada itu, pengurus besar Tesla pun merasa rugi, tidak ingin menjalinkan kerjasama ataupun tidak mau membangunkan fabrik di Indonesia. Jom guys, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun, jom semak video ini. Hai semuanya, setelah Wuling dan Hyundai, sepertinya akan segera ada lagi nih brand baru yang akan segera membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada dua brand sekaligus. Lebih gilanya lagi nih, salah satu brand tersebut sudah survei lokasi guna menentukan lokasi pabrik yang segera dimulai di tahun depan. Merek apakah itu? Tanpa banyak bacor, yuk simak video ini bareng-bareng. Kerja keras pemerintah untuk menarik investasi asing, khususnya para produsen mobil listrik nih, tidak sia-sia, brother. Setelah Wuling dan Hyundai, kini ada dua brand baru yang akan segera masuk untuk membangun pabrik di Indonesia. Yang pertama, brand tersebut bernama Neta. Brand asal Cina ini, meski asing di telinga jagat 62, namun sebetulnya Neta masuk ke jajaran top brand di Cina berdasarkan penjualannya. Neta yang mulai masuk pasar otomotif sejak 2014 yang lalu di bawah naungan Hozon Auto Manufacturing di Cina, kini bertransformasi menjadi brand dengan pencapaian yang luar biasa, yang mengenalkan produknya pertama kali ke publik di tahun 2018. Di akhir 2019, jenama asal Cina ini berhasil mencatatkan angka produksi hingga 10.000 unit. Melanjutkan misi dalam menciptakan produk berkualitas terbaik dengan riset yang mendalam mengenai kebutuhan konsumen di pasar otomotif di Cina, Neta telah meluncurkan setidaknya ada 5 model dan berhasil mencatatkan angka penjualan hingga 150.000 unit di tahun 2022. Dengan meraih catatan yang positif tersebut, membawa Neta menjadi nomor 1 startup otomotif dan nomor 9 diantaranya pemain kendaraan listrik di Cina. Produsen otomotif asal Cina ini, setelah sukses di negaranya, Neta resmi menancapkan bendera di industri otomotif di tanah air, yaitu Indonesia, melalui ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023. Neta membawa 3 line-up seperti Neta S sebagai mobil sport, Neta U sebagai SUV dengan jarak tempuh baterai yang lebih jauh, serta Neta V sebagai kendaraan modern dengan teknologi kelas atas untuk kaum muda di Indonesia. Neta Auto Indonesia sebagai perwakilan merek otomotif Cina, Neta menggandeng perusahaan lokal yaitu PT Handal Indonesia Motor atau HIM untuk membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. PT Neta Auto Indonesia secara resmi mengumumkan kerjasama dengan PT Handal Indonesia Motor sebagai mitra lokalnya. Kerjasama ini sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani keduanya pada 26 Juli 2023. Produksi dinyatakan bakal dimulai pada kuartal kedua yaitu 2024 atau sekitar April hingga Juni 2024.
kemungkinan besar mobil Neta yang bakal diproduksi di Indonesia yakni Neta U. Mobil Neta U ini masuk ke dalam mobil listrik dengan konsep crossover. Neta U terdiri dari dua varian. Yang pertama, Neta U tipe standar, memiliki tenaga 120 kW dan baterai 55 kWh. Jarak tempuh yang bisa dihasilkan dengan spesifikasi mesin ini adalah 500 km. Dan yang kedua masuk dalam varian tertinggi mobil Neta U, dengan bekal tenaga 170 kW dan baterai 82 kWh. Jarak tempuh maksimal yang bisa dihasilkan adalah sekitar 610 km. Tipe selanjutnya yaitu tipe V. Mobil listrik Neta V merupakan varian electronic vehicle yang spesifikasinya berada di bawah Neta U. Neta V menggunakan baterai sekitar 40,7 kWh dan memiliki tenaga 70 kW. Dengan mesin ini, Neta V mampu menempuh jarak tempuh sekitar 384 km. Kemudian varian tertinggi yaitu Neta S. Ini adalah mobil listrik dengan bentuk sedan yang didesain memiliki pintu unik, yakni bergaya pintu gunting ala mobil sport Lamborghini. Mobil Neta S dibekali dengan spek baterai lithium-ion Tenari 43,88 kWh atau sekitar 43,88 kWh. Dengan bekal motor listrik bertenaga 170 kW, mobil listrik Neta S sanggup menempuh jarak hingga 1160 km. Gimana? Keren gak tuh? Keren, guys. Brand yang kedua yang bakal memproduksi produknya di Indonesia di tahun 2024, yakni pabrikan asal Jepang. Pada 5 hingga 7 Juni 2023, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melakukan kunjungan kerja ke Jepang guna melakukan pertemuan dengan pabrik otomotif. Salah duanya nih adalah Mazda Motor Corporation dan Mitsubishi Truck and Bus Corporation. Pertemuan itu tak sia-sia. Salah satunya pun tertarik untuk berinvestasi di Indonesia yakni Mazda. Meski PT Eurocas Motor Indonesia sebagai distributor Mazda di tanah air, hingga saat ini secara resmi belum memiliki line up untuk kendaraan listrik di Indonesia, namun Managing Direktur PT EMI mengatakan jika pihaknya sudah siap untuk membangun pabrik di Indonesia dalam waktu dekat, bahkan sudah melakukan survei lokasi. Sejatinya pabrik Mazda di Indonesia ditujukan untuk produksi kendaraan konvensional, namun seiring berjalannya waktu dan mulai berkembangnya keberadaan kendaraan listrik di pasar nasional, membuat jenama negeri matahari terbit ini juga memiliki rencana untuk membuat kendaraan ramah lingkungan tersebut secara lokal. Pemerintah mendorong Mazda untuk mempertimbangkan produk Mazda MX-30 sebagai salah satu line-up yang diproduksi di Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi buat konsumen di Asia Tenggara dan Australia. MX-30 merupakan crossover medium yang dirancang berbasis mobil bensin CX-30. Diketahui Mazda Indonesia sendiri saat ini sudah menjual CX-30 di Indonesia sendiri. MX-30 bukan cuma mobil listrik, Mazda juga membekali mobil ini dengan pilihan penggerak lainnya, yaitu plug-in hybrid dan mild hybrid. Mobil yang sekarang cuma diproduksi di pabrik Mazda di Hiroshima, Jepang ini adalah mobil perdana yang diproduksi massal perusahaan. Desain MX-30 adalah SUV 5 pintu. Bagian menariknya yakni pintu belakang mobil didesain terbuka terbalik mirip mobil sport RX-8. Sasis yang digunakan adalah e-Skyactiv dengan motor listrik bertenaga 140 HP dan torsi sekitar 264 Nm yang juga didukung baterai 35,5 kWh. Varian mobil listrik MX-3000 sudah diproduksi sejak Mei 2020. Meski demikian, Managing Executive Officer Mazda Motor Corporation, Hironoki Tanaka mengatakan di dalam keterangan resmi Kemenprin bahwa perwakilannya sedang mempertimbangkan untuk menentukan model mana yang akan diproduksi lokal di pabrik baru. Nah, gimana tuh? Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya para produsen mobil listrik itu sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Namun kembali lagi ke pemerintah dan para produsen mobil listrik. Jika mereka keberatan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, contohnya nih, transfer of technology, atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, ya tentunya mereka akan keberatan. Contohnya seperti kemarin lah Tesla. Tapi ya nggak usah lah, kita nggak perlu-perlu amat kok. Indonesia sudah ada Wuling, sudah ada Hyundai, sebentar lagi sudah ada Neta dan Mazda. Apalagi kabar terbaru nih, BYD juga akan membangun pabrik di Indonesia.
Sepertinya nih, kalau Tesla tidak mau berinvestasi di Indonesia nih, jangan berharap mobilnya bisa laku di Indonesia teman-teman. Ya seperti kita ketahui, dengan perbandingan sama-sama pabriknya di luar Indonesia, Tesla aja sudah kalah saing. Apalagi saingannya membuat pabrik di Indonesia. Tentu pastinya nanti kalah harga teman-teman. Semoga informasi ini Walaupun Tesla tidak mau bekerja sama bersama dengan Indonesia untuk membangunkan kereta listrik di Indonesia, tidak apa guys. Selepas daripada tu banyak syarikat-syarikat ataupun fabrik-fabrik di luar daripada Indonesia berebut-rebut untuk membangunkan fabrik kereta listrik di Indonesia. Sebab kalau kita tengok apabila mereka membangunkan fabrik di sana, segala kelengkapan contoh seperti sumber asas untuk menjadikan kereta listrik, sumber-sumber itu ada di Indonesia. Jadi bagi pengusaha-pengusaha ataupun pengurus besar fabrik-fabrik kereta listrik, jadi mereka tidak payah berfikir panjang untuk mendapatkan sumber itu di Indonesia tu ada. Jadi mereka hanya memikirkan berapa modal yang diperlukan untuk membangunkan fabrik dan juga cara produksi. Bagaimana cara produksi untuk mengekspor semua kereta-kereta listrik itu. Tetapi kita dapat nampak dua pengusaha besar kereta listrik di dunia seperti di China dan juga seperti di Jepun datang ke Indonesia ingin berinvestasi bersama dengan Indonesia, ingin membangunkan fabrik. Bayangkan fabrik daripada China dan fabrik daripada Jepun sendiri datang ke Indonesia. Jepun memang tidak dapat diegio lagi. Memang segala teknologi dan segala kelengkapan ada sebenarnya. Tetapi Jepun ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia, ingin membangunkan fabrik, kan brand yang kaling-kaling guys. Mana Jepun kita dapat nampak ingin membangunkan kereta Mitsubishi Vision kereta listrik, di mana fabrik itu akan dibukakan di Indonesia. Jadi selepas daripada ini, untuk kereta-kereta Mitsubishi jenis kereta listrik akan dibangunkan fabriknya di Indonesia dan segala produksinya akan dibuat daripada Indonesia. Dan tidak ketinggalan daripada China, kalau kita tengok tadi sebagai Neta. Neta pun merupakan salah satu kereta listrik yang semakin meningkat penguasaan dia di dunia. Tidak mustahil. China guys, apa sahaja yang baru di luar semua ada di China. Di mana kalau kita tengok interior design di dalam kereta-kereta Neta ni yang pelbagai vision memang sangat-sangat mantap, complicated, semua ada guys. Apa yang ada sebenarnya pada Tesla ada di kereta Neta. Mana syarikat Neta ini daripada China sudah pun negosiasi bersama dengan Indonesia ingin membangunkan fabriknya di Indonesia. Jadi dua syarikat besar ingin membangunkan kereta listrik di Indonesia, iaitu satu daripada Jepun iaitu daripada brand Mitsubishi dan dua daripada China iaitu daripada brand Neta. Tidak lama lagi Indonesia dapat memproduksikan kereta-kereta listrik. Dan ini menyebabkan daripada pengurus besar Tesla menyesal mungkin guys, tidak dapat menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you in the next video guys.